Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di podcast Warta 17 Agustus dengan JSP, Jurnalis Sahabat Pendidikan Surabaya. Dengan saya Fania dari tim Warta 17 Agustus. Pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai tema yaitu tata kelola finansial pada perguruan tinggi. Keuangan merupakan hal yang sangat diperlukan dalam perguruan tinggi guna menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Sebuah perguruan tinggi harus mampu menjamin ketersediaan dan guna menunjang terlaksananya Tridharma dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan. Pengelolaan keuangan yang sehat dan transparan menjadi tujuan utama perguruan tinggi. Namun, prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan menimbulkan kesulitan tersendiri bagi sebuah perguruan tinggi. Hal ini disebabkan sering tidak sesuainya tata anggaran bagi perguruan tinggi dengan kegiatan operasional perguruan tinggi yang cenderung fleksibel. Dalam hal ini, diperlukannya membangun tata kelola keuangan yang efektif. Namun membangun tata kelola tidak hanya kewajiban bagi para pengelola, melainkan dari seluruh stakeholder pada perguruan tinggi yang harus terlibat. Nah, untuk itu, pada podcast pada kali ini, kita akan membahas lebih lanjut dengan pakar akuntansi sendiri tentang bagaimana menganalisis persoalan yang muncul terkait dengan pengelolaan keuangan pada perguruan tinggi, serta bagaimana solusi yang memungkinkan dalam penyelesaian pada persoalan yang ada. Nah, di depan saya sudah bersama langsung dengan Bendahara Yayasan Perguruan 17 Agustus. Selamat pagi Pak Ontot. Selamat pagi Mbak Fania. Baik, jadi teman-teman, Pak Ontot ini adalah Bendahara YPTA Surabaya, yang mana beliau juga pengurus IAI Jawa Timur. IAI itu adalah Ikatan Akuntan Indonesia, yang mana Pak Ontot sendiri menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, benar ya Pak? Benar. Jadi luar biasa sekali, Pak Ontot ini juga sebagai Sekjen Jatim IAI Jawa Timur, teman-teman. Yang mana dosen Untek, salah satu dosen Untek yang berada di IAI Jawa Timur. Jadi sangat luar biasa, teman-teman. Oke, untuk kali ini kita akan membahas nih Pak, untuk bagaimana tata kelola keuangan yang ada di perguruan tinggi. Jadi kira-kira prinsip-prinsip apa saja Pak untuk pengelolaan finansial yang ada pada perguruan tinggi? Bisa mungkin dijelaskan oleh Pak Ontot? Baik, selamat pagi Mbak Fania. Pagi Pak. Jadi kalau kita harus berbincang tentang apa, tata kelola atau pengelolaan tadi? Tata kelola. Tata kelola Iya. itu bisa juga kita sebut sebagai manajemen. Itu Iya, bahasa manajemen yang keren kan gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang tata kelola, apapun tata kelola atau apapun manajemen, itu mesti ada unsur-unsurnya. Jadi segala sesuatu itu harus direncanakan. Satu ini ya, jadi ada fungsi planning. Iya, planning. Kemudian tidak sekedar direncanakan, tetapi harus dilaksanakan yang baik. Itu disebut sebagai actuating, karena gitu kan. Nah, untuk memastikan bahwa apa yang direncanakan itu baik, maka perlu ada unsur yang ketiga, yaitu pengendalian atau controlling. Nah, kaitannya dengan masalah pengelolaan keuangan, ini sepanjang saya pahami dari tataran konsep dan juga tataran praktis. Saya sebelum ini saya menjabat sebagai Direktur Keuangan dan sekarang dipercaya lagi jadi bendahara, maka pada YPTA. Pengelolaan keuangan dimanapun, apalagi di perguruan tinggi, ini adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik, ini bisa memastikan bahwa produk atau jasa yang akan dideliver oleh organisasi akan tersampaikan kepada pengguna. Kalau di lingkungan kita ya tentu para mahasiswa dan orang tua mahasiswa. Jadi kata kuncinya pengelolaan itu harus. Nah, yang selama ini kita lakukan di kampus Untak Surabaya. Jadi di sini kan kampus Untak Surabaya itu kan namanya satuan pendidikan. Selain ada SMA dan juga SMP, TAK Surabaya. Ini ketiga satuan pendidikan ini diselenggarakan oleh badan hukum namanya yayasan. Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945. Nah, ini harus
tunduk pada regulasi yang mengatur, yaitu Undang-Undang tentang Yayasan. Di sana ada salah satu statement bahwa yayasanlah sebagai badan hukum yang berwenang untuk memungut dan mengelola keuangan dari masyarakat, yaitu dari orang tua mahasiswa dan mahasiswa. Itu sebabnya di sini comply dengan regulasi itu. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan bagus. Jadi itu salah satu unsur bagaimana tata kelola itu dilakukan. Yang kemudian yang kedua, bahwa tata kelola keuangan itu harus seiring dengan tata kelola akademik. Baik. Jadi apapun organisasi, kalau di tempat kita adalah ini institusi pendidikan, maka kalau ingin maju, ini saya pastikan harus ada dua unsur yang harus beriring sejalan, yaitu manajemen akademiknya bagus, ini di bawah kendali Pak Rektor, Pak Kepala SMA, dan Ibu Kepala SMB Untak Surabaya. Selain itu juga kita harus pastikan bahwa keuangan itu terkelola dengan bagus, terencana, terlaksana dengan bagus, dan terkendalikan. Ya, lah salah satu unsur pengendalian di tempat kita selama ini diaudit oleh akuntan publik. Jadi tidak hanya laporan keuangan itu dikelola oleh para akuntan, tapi juga kemudian dipastikan bahwa akuntabilitas ada, sehingga kita undang secara berkala akuntan publik yang independen. Nah, cita-cita atau tujuan atau goal pengelolaan keuangan di sini kan menjadi sesuatu yang bisa kita sebut sebagai good financial governance. Gitu Mbak Fainia. Ya, good financial governance. Kalau di tataran universitas mestinya ada good university governance. Kira-kira begitu. Jadi kalau tata kelola keuangan di perguruan tinggi sendiri pastinya harus sesuai regulasi ya Pak ya? Harus sesuai regulasi. Baik. Ya. Jadi pada tata kelola keuangan pada perguruan tinggi sendiri, lalu apakah terdapat sistem informasi manajemen Pak untuk mengatur tata kelola keuangan pada perguruan tinggi sendiri, khususnya di Untak Surabaya? Oke, jadi kita paham, kita tidak bisa mengelak bahwa kalau kita ingin baik, maka harus ada sarana, harus ada tool, ya sistem informasi manajemen. Untuk mengatur? Ya dong, ya. Jadi itu juga merupakan bagian dari good financial governance. Baik. Tidak mungkin kita tanpa ada sistem informasi, apalagi sekarang ini dunia terus berubah, tanpa kita menggunakan unsur-unsur yang digitalize tidak mungkin lagi. Gitu. Jadi semuanya tercover di SIM keuangan ya Pak? Yes. Namanya SIM keuangan ya Pak? Ya, kalau jadi di Untak di sini Surabaya ada sendiri. dua. Ada sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan. Ya, jadi kalau kita ingin mengelola bagaimana manajemen payment dari mahasiswa, dari orang tua mahasiswa itu di handle atau kelola dengan namanya sistem informasi keuangan. Sistem informasi Kemudian keuangan. setelah kita mendapatkan data-data keuangan yang sudah masuk, itu akan diproses lebih lanjut dengan namanya sistem informasi akuntansi. Akuntansi. Sampai jadi ada dua ya Pak ya? Ya, jadi sampai menghasilkan satu output namanya laporan keuangan. Baik. Ya. Jadi ada dua, sistem informasi keuangan dan sistem informasi akuntansi, begitu, Yes. begitu teman-teman. Ya. Jadi untuk yang pelaporan itu akuntansi, begitu ya Pak ya? Ya, itu sebagai Oke. subsistem dari yang lain. Lalu untuk strategi Pak, bagaimana strategi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan sendiri agar bisa efektif, efisien, dan transparan? Begini, mentransformasi sesuatu itu ternyata tidak terlalu mudah. Itu sebabnya kita harus punya cara. Apalagi dari satu masa ke masa lain, masa-masa ini akan menjadikan sebagian orang di organisasi apapun itu berada di zona nyaman. Padahal kita tahu lingkungan kita terus berubah. Terus beradaptasi. Kalau kita nggak mau beradaptasi, artinya kita akan ketinggalan. Nah, untuk mengajak organisasi, anggota organisasi itu perlu cara. Yang pertama kita harus mengupdate regulasi. Mengupdate regulasi. Yes, pertama. Karena tanpa regulasi berarti kita liar dong. Melakukan sesuatu itu tidak punya cara. Nah, yang pertama saya lakukan dulu beserta bapak-bapak pengurus yayasan, ya mengupdate namanya surat keputusan yayasan tentang pengelolaan keuangan.
Nah, itulah yang akan menjadi dasar kita melangkah dan itu legal gitu. Berikut setelah regulasi terbentuk, maka ini organisasi besar. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Itu sebabnya kita harus memberi ruang partisipasi dari sementara anggota organisasi yang punya kompetensi di dalamnya. Nah, jadi prinsip penganggaran kita ya, kalau di lingkungan kita kan perencanaan keuangan itu kan yang jangka panjang itu namanya rencana strategis bisnis. Renstra ya Pak? Renstra di Universitas Renstra, di yayasan namanya rencana strategis bisnis 5 tahunan. Oke. Dari 5 tahunan kemudian di breakdown menjadi rencana anggaran tahunan yang kita kenal dengan RBA, rencana bisnis dan anggaran. Kata bisnis ini sengaja kita gunakan di sini agar supaya kita familiar, tidak ragu-ragu untuk mengaksep kata bisnis karena itu bermakna bagus. Tidak berarti orang bisnis itu harus hanya berdagang, tidak. Kegiatan proses belajar mengajar pun itu bisnis karena itu kegiatan. Jadi kalau kita mau lihat ke makna aslinya, bisnis itu adalah kegiatan. So, perencanaan keuangan kita menggunakan sesuai dengan SK Yayasan menggunakan bahasa rencana bisnis dan anggaran. Rencana bisnis ya, dan anggaran. Itu salah satu strategi yang kita terapkan di sini adalah membuat perencanaan yang baik. Yang kedua, anggaran akan bagus kalau melibatkan para pelaku bisnis. Kaprodi diajak, dosen diajak, itu sebabnya ada satu prinsip namanya partisipatif. Partisipatif. Ya, jadi salah satu prinsip penganggaran di tempat kita adalah partisipatif. Partisipatif itu artinya bisa bottom up, bisa top down. Tetapi nanti di tataran kompromi antara yayasan dan satuan pendidikan itu namanya bernegosiasi untuk menentukan target, untuk menentukan goal, untuk menentukan kemana ini organisasi akan dilakukan di 1 tahun ke depan, maka akan kompromi. Nanti minggu depan tanggal berapa ya? 14 mungkin ya? Iya. Ya, 14. Itu saya diundang oleh Pak Rektor untuk membahas tentang kebijakan umum RBA tahun 2023. Oke. Ya, jadi kesimpulannya kita berstrategi regulasi harus ada dulu. Yang pertama regulasi ya Pak, harus ada regulasi. Ya, karena tanpa regulasi, kembali Mbak Fania, nanti kita akan melangkah suka-suka. Suka-suka. Itu nggak bagus. Harus ada pakemnya ya Pak. Harus ada pakemnya, sehingga manajer berganti pun ini tetap berjalan. Kan tidak mungkin saya terus jadi kan. Suatu saat ada generasi baru, ada yang lebih bagus, silakan. Tapi kita sudah membuat regulasi-regulasi sebagai pakemnya tadi itu. Jadi dalam strategi keuangan sendiri itu tentunya tidak hanya yang menjalankan, tidak hanya pengelolanya ya Pak. Jadi banyak stakeholder seperti yang Bapak sebutkan, seperti Kaprodi, itu diajak ya Pak ya? Ya, Mbak Fania tahu kan, kapal bisa berjalan itu kan unsurnya banyak. Iya. Tapi ada nahkodanya. Ada nahkoda. Yang memastikan ke sana arahnya. Tapi kan dia tidak bekerja sendiri. Nah, seperti itu gambarannya. Baik. Jadi kalau kapal besar kita itu ingin mencapai tujuan sasaran yang tepat, maka harus ada partisipatif dari semua pihak. Di sini sering disebut sebagai dengan kata-kata gotong royong. Gotong royong. Dalam bahasa manajemen adalah teamwork. Teamwork. Ya, itu sudah terbukti bahwa teamwork itu akan menghasilkan satu kinerja yang lebih bagus ketimbang solo career namanya. Solo career. Baik, jadi itu tadi strategi tata kelola keuangan sudah dijelaskan oleh Pak Ontot sendiri. Jadi di mana seorang nahkoda tidak mungkin mengendarai kapalnya sendiri, teman-teman. Jadi begitupun juga pada tata kelola keuangan perguruan tinggi. Jadi nggak mungkin hanya ada satu orang yang mengendarai, di mana mereka harus butuh bantuan di belakangnya untuk menjalankan strategi-strategi keuangan, begitu ya Pak ya? Ya. Lalu kira-kira nih Pak, pada perguruan tinggi itu apa aja Pak permasalahan keuangan yang sering muncul? Begini,
perguruan tinggi atau corporation yang lain sama. Sama. Ya, sama. Karena saya juga berpengalaman di tempat lain yang bukan perguruan tinggi. Tetapi kiatnya adalah sama. Jadi begini, organisasi ini kan bisa mendeliver, kalau enggak produk ya jasa. Kebetulan kita adalah jasa pendidikan. Jasa gitu pendidikan. kan. Nah, jadi pertama kita harus berupaya keras agar jasa ini bermutu. Ukurannya apa? Diminati masyarakat. Ukurannya apa? Banyak mahasiswa yang tertarik kuliah di Untak. Itu tandanya kita mendeliver pengelolaan jasa pendidikan bagus. Tetapi hanya produk bagus, jasa pelayanan bagus, tidak cukup. Harus seiring diimbangi dengan bagaimana pengelolaan keuangan yang bagus. Nah, ini dua hal tidak boleh salah satu yang berjalan. Harus seimbang ya Pak? Harus seimbang. Nah, dengan begitu maka kita bisa memastikan dirinya itu keberadaan kita tidak sekedar eksis tapi bisa lebih baik bermanfaat bagi lingkungan. Gitu. Nah, kemudian lagi internal ini SDM adalah namanya strategic asset. Ya. Aset. Orang bilang strategic asset SDM ini. Di zaman apapun, termasuk sekarang kita mau menuju ke era digitalize, tidak bisa kemudian kita pasrah kepada biar dikerjakan oleh digital, teknik informasi. Enggak, harus SDM. Karena apapun yang meng-create adalah SDM. Itu sebabnya SDM harus dimotivasi terus agar supaya bisa bekerja dalam track yang baik. Nah, setelah itu kewajiban manajer ini ya sebagai leader itu harus tahu bahwa SDM itu akan bagus kalau diberdayakan, dikembangkan, diberi imbalan yang pantas, yang cukup. Jangan lupa ada istilah continuous improvement. Pegawai harus tidak boleh stuck di situ, tapi skillnya harus dikembangkan, diimprove. Dengan cara apa? Dalam pendidikan formal bisa tugas belajar ke yang lebih tinggi, S2, S3. Dalam tataran praktis bisa ikut training, bisa ikut workshop, seperti itu. Jadi termasuk teman-teman di bagian keuangan pun demikian. Jadi dia mengupdate pada regulasi. Yang di bidang akuntansi, update terhadap standar akuntansi keuangan. Yang keuangan pada umum, update pada manajemen keuangan. Jadi mengupdate sesuai pada bidangnya masing-masing ya Pak? Jadi kata kuncinya adalah continuous improvement. Termasuk lembaga kita juga harus menerapkan istilah continuous improvement. Pengembangan yang berkelanjutan. Karena kita ingin eksis, tidak sekedar eksis sekarang, tapi lembaga ini harus tetap baik sampai nanti waktu yang tak terbatas. Tak terbatas. Yes. Baik, jadi harus ada SDM, pengembangan skill dari SDM tersebut ya Pak? Tentu, jadi, termasuk Mbak Fania dan kawan-kawan, para dosen, termasuk saya pun update ilmu pengetahuan. Jadi jangan dikira saya tidak belajar, saya belajar, gitu Mbak. Nah, kemudian kalau pertanyaan tentang solusi berikutnya, hukum-hukum pengelolaan keuangan, efektif, efisien, kemudian cost benefit itu harus tetap menjadi pegangan. Karena kalau kita boros, kita lengah, kita jadi tidak tahu patokannya bagaimana. Gitu. Untuk solusinya sendiri, bagaimana Pak untuk mengatasi sebuah permasalahan keuangan sendiri yang sudah disebutkan Bapak barusan ya? Ya, itu solusi-solusi selama ini solusi keuangan itu kan regulasi sudah, SDM-nya sudah trained ya, terlatih. Tinggal kontrolnya. Jadi sebagai manajer, sebagai saya kebetulan di bendara ya saya mengontrol aja, kontrol. Kemudian memotivasi agar supaya dia para SDM itu tetap bagus dan jangan lupa efektif efisien itu penting. Gitu. Ini bagian keuangan. Nah, manajemen keuangan itu kan luas ya, tidak sekedar menerima uang, tapi bagaimana mendeliver, bagaimana membelanjakan, termasuk ada yang terakhir keputusan investasi. Keputusan investasi. Ya, jadi jangan sampai
dana-dana yang tersedia menganggur itu tidak produktif, itu perlu sentuhan-sentuhan keputusan investasi. Bisa investasi dalam bentuk pasar uang, pasar modal, bisa juga aset tetap gitu. Biasanya digunakan untuk apa Pak? Kebanyakan untuk investasi tersebut? Belakangan lembaga kita membeli tanah di dekat sini. Di mana Pak? Ada di sekitar sini Pak? Ya, dari kampus mungkin 100 meter aja. Kebetulan 2 minggu lalu sudah transaksi. Oke. Nah, itu salah satu investasi fixed asset untuk jangka panjang. Baik. Gitu. Lalu untuk sistem yang sekarang ini Pak, yang sekarang ini diterapkan, apakah sudah sesuai harapan Bapak sendiri sebagai bendahara YPTA Surabaya, dan apakah masih ada goals yang memang belum terpenuhi Pak? Oke. Sistem itu kan alat. Bagaimana manajemen bisa memanage sesuatu itu dengan cara sistem. Nah, lingkungan kita terus berubah. Organisasi kita harus adaptasi terhadap perubahan itu. Kalau begitu kesimpulannya gampang Mbak Fania. Berarti sistem ini harus secara berkala diupdate. Baik. Jadi kalau ada pertanyaan apakah sistem sudah memuaskan? Belum. Karena kalau saya bilang memuaskan, berarti saya tidak adaptasi kepada perubahan. Nah, sistem kita sudah memadai, itu yang benar. Lalu sistem yang kita create dengan memadai itu jangan lupa harus dikembangkan terus. Harus diupdate, harus disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Jadi kalau Mbak Fania bertanya apakah sistem ini sudah mencapai goal? Ya, pada masanya sudah. Tapi kan terus besok, update ya Pak? Minggu depan, bulan depan ada perubahan-perubahan. Ada perubahan. Sehingga sistem itu harus adaptasi juga terhadap perubahan dan kebutuhan. Baik. Gitu Mbak Fania. Baik, jadi selain SDM-nya sendiri, sistem pengelolaan keuangan harus beradaptasi dengan adanya perubahan, begitu ya Pak ya? Betul. Sekarang sistemnya sudah oke, 2 hari, 3 hari ke depan, seminggu ke depan ada updatean lagi tentu ya Pak ya? Iya, tentu itu. Itu gambaran yang paling gampang bahwa sistem itu harus update. Update. Dan seperti juga goal organisasi atau yayasan secara keseluruhan, bahwa kita itu harus tetap eksis sampai kapanpun nanti, sampai anak cucu kita. Untuk sebabnya sangat bijaksana kalau pengelolaan keuangan, pengelolaan akademik dan apapun manajemen di sini itu juga harus mempertimbangkan ke masa depan yang panjang. Baik. Gitu. Jadi ada unsur sosialnya, ada unsur lingkungan. Jadi environment itu menjadi salah satu pertimbangan juga dalam setiap pengambilan keputusan. Oke, baik teman-teman. Seru juga berbincang-bincang mengenai tata kelola yang mungkin sebelumnya saya ataupun teman-teman sendiri belum tahu atau belum paham bagaimana tata kelola yang ada di perguruan tinggi sendiri. Kita sudah berbincang-bincang bersama Pak Ontot bagaimana strateginya, apa saja permasalahan yang pernah ada dalam perguruan tinggi, sampai bagaimana solusinya. Jadi itu tadi perbincangan kita pada podcast pada hari ini. Jadi kira-kira terima kasih Pak Ontot yang sudah berkenan hadir untuk podcast kita pada hari ini. Dan teman-teman terima kasih yang sudah menonton podcast kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.